Oke, perkenalkan, nama saya Vincenzius Basman. Saya seorang mahasiswa di STPM Santa Ursula ND. Saya mahasiswa kelas 1A1 Prodi Ilmu Pemerintahan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup sosiologi pemerintahan. Saya menjelaskan dari bagian A, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Oke, jadi kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah menunjukkan bahwa masyarakat memandang pemerintah sudah responsif dan dapat diandalkan dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah selama ini antara lain akselerasi pembangunan infrastruktur, kebijakan subsidi yang tepat sasaran, serta penguatan sentralisasi fiskal untuk membangun desa dan daerah tertinggal lainnya telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi hal ini juga menjadi indikator positif bagi berbagai lembaga eksternal dan menilai Indonesia, termasuk investor dan lembaga pemerintah, dan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagian yang kedua, partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang partisipatif. Jadi saya akan menjelaskan apa itu partisipasi. Sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, ya. Partisipasi itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata participation yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikutsertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Dari itu pengertian dari partisipasi dalam bahasa Inggris. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama. Jadi partisipasi juga diartikan bahwa apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu. Jadi partisipasi dapat diartikan juga bahwa sebagian kerja untuk mencapai tujuan bersama di antara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara Pancasila kita. Oke, berikut sekarang saya akan menjelaskan bagian yang ke C, bagaimana pemberdayaan masyarakat, ya. Jadi saya akan menjelaskan dari bagian A sampai bagian H, lumayannya terlalu banyak. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagian yang ke C, bagaimana pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dari diri sendiri. Bagian yang kecil,
pemberdayaan masyarakat. Sekarang saya akan menjelaskan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Jadi, suatu usahanya berhasil dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Di sini subjek merupakan motor penggerak dan bukan penerima manfaat. Sekarang bagian yang ke D, pemerintah yang bertanggung jawab. Jadi, pemerintah yang bertanggung jawab adalah sebuah konsepsi dari sistem pemerintahan yang mengandung prinsip akuntabilitas parlementer yang menjadi dasar dari sistem demokrasi parlementer Westminster. Pemerintah setara dengan cabang eksekutif. Di negara demokrasi, Westminster bertanggung jawab kepada parlemen daripada kepada raja, atau dalam konteks kolonial kepada pemerintah kekaisaran, dan dalam konteks republik kepada presiden, baik secara penuh atau sebagian. Jika parlemen bersifat bikameral, maka pemerintah bertanggung jawab terlebih dahulu kepada majelis rendah parlemen yang lebih representatif ya. Jika parlemen bersifat bikameral, maka pemerintah bertanggung jawab terlebih dahulu kepada majelis rendah parlemen yang lebih representatif daripada majelis tinggi, karena biasanya majelis lebih banyak dan selalu dipilih langsung ya. Pemerintah yang bertanggung jawab atas akuntabilitas parlemen manifestasikan dirinya dalam beberapa cara. Para menteri bertanggung jawab kepada parlemen atas keputusan mereka dan kinerja departemen mereka. Persyaratan untuk membuat pengumuman dan menjawab pertanyaan di parlemen ini berarti bahwa menteri harus memiliki hak istimewa atau floor yang hanya diberikan kepada mereka yang menjadi anggota salah satu DPR. Kedua, dan yang paling penting, meskipun menteri secara resmi ditunjukkan oleh otoritas kepala negara dan secara teoritis dapat diberhentikan atas kehendak sultan. Mereka secara bersamaan mempertahankan jabatan mereka dengan tunduk pada kepercayaan mereka pada majelis rendah parlemen. Saya akan menjelaskan bagian yang ke D, bagaimana pelayanan pemerintah.
bagian yang ke E itu pelayanan pemerintah. Jadi salah satu pelayanan pemerintah itu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam rangka upaya pemenuhan. Sekarang saya akan menjelaskan bagian yang ke F. Jadi di bagian yang ke F ini dimana kekuasaan, legitimasi dan wewenang pemerintahan. Kekuasaan, legitimasi dan wewenang pemerintahan. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari perilaku atau pelaku. Kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi. Sekarang bagian yang ke G, penjelasan dari bagian yang ke G, kepemimpinan pemerintahan. Jadi kepemimpinan pemerintahan. Kepemimpinan pemerintahan adalah strategi pemimpin dalam memperlancar pekerjaannya mencapai tujuan melakukan hubungan sesuai dengan kaidah ilmu komunikasi, yaitu apa yang diinginkan oleh pemerintah sebagai jalan pemberi pesan sama dengan apa yang diterima bawah dan masyarakat. Sekarang saya akan menjelaskan bagian yang ke G ya. Bagian yang ke G di mana kepemimpinan pemerintahan. Jadi, kepemimpinan pemerintahan adalah strategi pemimpin dalam memperlancar pekerjaannya mencapai tujuan melakukan hubungan sesuai dengan kaidah ilmu komunikasi, yaitu apa yang diinginkan oleh pemerintah sebagai jalan pemberi pesan sama dengan apa yang diterima bawahan dan masyarakat. Ya, jadi kepemimpinan pemerintahan. Kepemimpinan pemerintahan itu adalah strategi pemimpin dalam memperlancar pekerjaannya mencapai tujuan melakukan hubungan sesuai dengan kaidah ilmu komunikasi, yaitu apa yang digunakan oleh pemerintah sebagai jalan pemberi pesan sama dengan apa yang diterima bawahan dan masyarakat. Sekarang saya akan menjelaskan bagian yang ke H ya. Dari saya tadi menjelaskan bagian dari A sampai H. Sekarang saya menjelaskan bagian yang ke H, bagian yang ke H ya, yang ke H, dimana kebijakan publik.
Kebijakan publik menurut Anderson dalam Public Policy Making pada tahun 1984, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Jadi itu kebijakan publik menurut Anderson dalam Public Policy Making pada tahun 1984. Oke, sekarang saya akan menjelaskan nomor yang kedua, di mana dalam soalnya sebut dan jelaskan 5 dimensi komunikasi pemerintahan. 5 dimensi komunikasi pemerintahan. Jadi 5 dimensi itu yaitu presiden, DPD, DPR, KPK, dan wakil presiden ya. Itu 5 dimensi, yaitu presiden, DPD, DPR, KPK, dan wakil presiden. Jadi menjelaskan pekerjaan presiden ya. Presiden Indonesia atau nama jabatan resmi Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Itulah presiden. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden atau dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Itu presiden. Jadi wewenang, kewajiban dan presiden antara lain memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang, memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR serta mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau dalam kegentingan yang memaksa. Menetapkan peraturan pemerintah mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Jadi itu wewenang, kewajiban dan hak dari presiden ya. Sedangkan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah di Republik Indonesia, DPD Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebelum 2004 disebut putusan daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jadi itu DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik serta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Jadi itu DPR. Jadi KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia biasa
disingkat KPK, adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dalam hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindakan pidana atau korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Jadi itu KPK. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan KPK. Terus kemudian Wakil Presiden. Wakil Presiden adalah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden. Biasanya dalam urutan suksesi, Wakil Presiden akan mengambil alih jabatan Presiden bila ia berhalangan sementara atau tetap. Di Indonesia dan di negara-negara Amerika Latin, Wakil Presiden dipilih langsung oleh warga negara dan merupakan satu paket dengan Presiden. Dalam sistem pemilihan umum lain, jabatan Wakil Presiden dapat juga diserahkan pada kandidat yang memperoleh suara kedua terbanyak atau ditunjukkan langsung oleh Presiden. Jadi Wakil Presiden itu bisa ditunjukkan langsung oleh Presiden. Wakil Presiden umumnya ditetapkan oleh konstitusi oleh suatu negara untuk mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain, atau jika presiden menyerahkan jabatan kepresidenan, baik mengundurkan diri atau halangan dalam menjalankan tugas, seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat presiden. Jadi itu wakil presiden bisa mengganti posisi presiden jika mengalami kematian saat menjabat presiden. Sekarang saya akan menjelaskan bagian yang nomor yang ketiga. Nomor yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksudkan dengan layanan publik dan layanan sipil. Oke, saya akan menjelaskan dari layanan publik. Layanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi itu layanan publik. Layanan publik juga ialah segala bentuk pelayanan jasa
baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik. Contohnya contoh layanan publik adalah pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan peradilan, pelayanan navigasi laut, pelayanan keamanan jasa, pelayanan kelalu lintasan, dan pelayanan pasar. Jadi itu contoh pelayanan publik. Sekarang saya akan menjelaskan layanan sipil. Jadi layanan sipil itu adalah pelayanan yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Contoh layanan sipil meliputi jaminan akan keamanan dan ketertiban, jaminan atas kebebasan berkumpul dan berbicara, pengakuan atas pekerjaan, pengakuan atas hak sebagai warga negara, dan sebagainya. Produk layanan sipil antara lain yaitu kartu tanda penduduk atau KTP sebagai pengakuan hak kewarganegaraan, surat izin usaha sebagai jaminan bagi mereka yang berusaha, surat keterangan pencarian kerja sebagai jaminan mereka yang mencari pekerjaan, kartu keluarga atau KK sebagai pengakuan unsur dasar kemasyarakatan, dan sebagainya. Jadi itu contoh layanan sipil. Oke, saya akan menjelaskan bagian yang keempat atau bagian yang terakhir ya. Bagaimana nomor yang keempat ini? Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas layanan sipil dan layanan publik, serta bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan sipil dan pelayanan publik. Oke, saya akan menjelaskan